Didukung oleh penyaluran bantuan terus dilakukan untuk menjangkau korban bencana alam di Pulau Sumatera. Ketua MPR Ahmad Muzani menaruh perhatian serius atas temuan potongan kayu yang hanyut di sejumlah lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda edisi Rabu 3 Desember 2025. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar situasi bencana di Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional. Bantuan dana dan logistik juga harus tersedia secara penuh dan total. Hal ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat konferensi pers penanganan bencana Sumatera yang digelar di Posko Nasional Terpadu Penanggulangan Bencana Halim Perdana Kusuma. Menurut Pratikno, sesuai instruksi Presiden Prabowo, upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah memastikan penanggulangan bencana secara cepat dan responsif. Seluruh lembaga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam melakukan penyelamatan korban bencana, penyaluran bantuan dan rekonstruksi pasca bencana. Seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI Polri dikerahkan dalam penanganan bencana ini. Secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia meninjau kondisi infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terkena bencana banjir bandang dan tanah longsor di Biren, Aceh. Pemantauan langsung antara lain dilakukan di titik tower transmisi jalur Bire Arun yang rusak karena banjir. Jalur transmisi ini merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Selain memantau kerusakan listrik, Menteri SDM juga mendatangi sejumlah lokasi permukiman terdampak banjir. Saya pertama memutuskan kunjungan di Aceh dan saya datang di Kabupaten Biren. Kenapa saya datang ke sini? Setelah saya dapat laporan dari Dirut PLN dan dari tim, ternyata kerusakan yang salah satu
paling luar biasa itu di Biren, terutama menyangkut dengan listrik. Listrik kita ada 200 megawatt lebih, PLTG dari Arun itu melewati gardu-gardu di sini dan kolor-kolor di sini. Kemudian tidak bisa langsung disuplai ke Banda Aceh, Padino itu kan. Nah, saya tadi atas kerja keras dari PLN sudah beberapa hari. Saya apresiasi kepada PLN, mereka kerja sudah sangat luar biasa, tapi kita kena di transportasi karena tidak bisa jalan untuk ke atas. Informasi selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menaruh perhatian serius atas temuan potongan kayu yang hanyut di sejumlah lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Muzani menduga kayu itu merupakan hasil tebangan lama yang berkaitan dengan aktivitas pembalakan liar. Hal tersebut disampaikan Muzani usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa sore. Dari foto dan video yang ia amati, Muzani meyakini kayu-kayu tersebut bukan berasal dari pohon yang baru roboh, melainkan hasil tebangan lama. Ia mengingatkan jika dugaan itu benar, maka pembalakan liar yang tidak terkendali berisiko besar memperparah dampak bencana di berbagai daerah. Muzani mendorong para pemangku kebijakan lingkungan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan. Gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Karena itu saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Lantas bagaimana pemerintah melakukan penanganan terhadap korban bencana di Sumatera? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Felicia Amelinda. Felicia, silakan laporan Anda. Ya, Sita dan juga pemirsa, baru saja konferensi pers mengenai penanganan bencana yang terjadi di sejumlah titik di Pulau Sumatera, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini baru saja selesai dilaksanakan, dan untuk para pemangku kebijakan yang hadir tadi ada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, kemudian juga ada Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian juga ada Panglima TNI Agus Subianto dan juga sejumlah tokoh lainnya. Dan pemirsa, tadi dalam konferensi pers dinyatakan oleh Menko PMK yang mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini sudah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan logistik yang ini dikumpulkan dari berbagai pihak yang terdiri dari bantuan makanan, kemudian alat kebersihan dan juga bantuan logistik lainnya. Dan pemirsa, kemudian juga tadi menurut Menko PMK juga mengatakan bahwa pesawat A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik dalam skala besar, dan dari TNI Angkatan Udara sendiri, pemirsa, ini juga telah mengirimkan atau mendistribusikan logistik dalam bentuk airdrop. Dan untuk dapur umum juga di titik-titik bencana sudah dikerahkan, dan tidak hanya dapur umum saja namun juga dapur SPPG juga dikerahkan untuk percepatan bantuan makanan agar cepat tersalurkan dengan baik. Kemudian juga tidak hanya bantuan logistik dari makanan, tadi pemerintah juga memastikan adanya pengiriman BBM yang terus dilaksanakan hingga saat ini sampai ke tempat-tempat
yang tidak terjangkau. Dan juga pemerintah juga mengatakan bahwa fokus pemerintah dalam penanganan bencana kali ini tidak hanya mengirimkan bantuan dalam bentuk logistik saja, tetapi dalam bentuk menjaga harapan agar masyarakat ini dapat kembali punya harapan untuk hidup. Dan pemirsa, tadi juga dari Menko PMK juga mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjaga solidaritas dan juga persatuan untuk membantu dan juga mendukung terlebih untuk para korban hingga nantinya pada saat recovery atau keadaan sudah kembali normal. Dan pemirsa, tadi juga dari Kapolri Listio Sigit Prabowo juga sempat menyinggung adanya sampah batang pohon yang ada dalam bencana banjir yang terjadi di beberapa titik di Pulau Sumatera ini. Dan ia juga mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan mengenai adanya sampah-sampah batang pohon ini, dan nantinya akan terus dievaluasi dan ditelusuri apa yang menjadi penyebab dari kerusakan yang ada di Sumatera yang menyebabkan adanya bencana di sana. Dan pemirsa, kemudian juga tadi dari Panglima TNI Agus Subianto juga mengatakan bahwa untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau melalui darat, ini juga TNI sudah mengirimkan bantuan lewat udara, dan bantuan yang dikirimkan oleh TNI dalam bentuk udara ini menggunakan box yang menggunakan payung udara sehingga dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan. Dan kemudian pemirsa, nantinya juga akan ada bantuan lagi yang akan dikirimkan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Pemerintah nantinya akan terus mengirimkan bantuan hingga nantinya kondisi di beberapa titik, di 3 titik di Pulau Sumatera ini kembali normal. Demikian Sita, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Felicia Melinda langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, petugas gabungan berhasil memasok kebutuhan pangan ke daerah bencana terisolasi dengan menggunakan tali seling. Cara ini dianggap lebih aman daripada melawan arus sungai. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di kabar Merah Putih. Petugas gabungan berhasil memasok kebutuhan pangan ke daerah terisolasi dengan menggunakan tali seling. Inilah upaya petugas gabungan untuk memberikan pasokan pangan untuk warga korban banjir bandang di Beutong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Setelah usaha menerobos sungai gagal, akhirnya petugas berhasil mengirim bantuan pasokan pangan dengan cara mengirim melalui tali seling milik Basarnas. Cara ini dianggap lebih aman daripada melawan arus sungai. Bantuan pasokan makanan tersebut diharapkan menjadi modal warga untuk sementara waktu sambil menunggu air surut, sehingga seluruh korban banjir akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari data sementara untuk kawasan Nagan Raya, 3 orang warganya dilaporkan hilang. 2 jembatan penghubung antar kabupaten putus, 300 unit rumah rusak. Sementara itu, bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menyisakan duka mendalam. Desa Aek Ngadol, Huta Godang Garoga, 3 desa wilayah perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga terdampak parah. Puluhan orang meninggal dunia. Selain itu, rumah-rumah warga rata dengan lumpur dan gelondongan batang kayu. Dibantu personil Brimopolda Sumut, kini warga dari arah Tapanuli Tengah maupun Tapanuli Selatan
yang sebelumnya terisolasi sudah bisa menyeberangi aliran air yang cukup deras yang memutus jalan lintas Padang Sidempuan Sibolga melewati susunan batang pohon kayu yang berbahaya dengan berpegang pada seutas tali. Informasi selanjutnya, hingga hari ke-6 pasca longsor dan banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ruas jalan utama Lubuk Basung Bukit Tinggi melewati Kelok 44 masih terputus. Sejumlah titik longsoran masih menimbun badan jalan sepanjang 100 meter serta membuat tikungan nyaris hilang. Warga yang mau melintas terpaksa melewati semak belukar dengan sudut kemiringan 30 derajat dengan dibantu warga setempat. Kondisi ini membuat jalan utama Lubuk Basung Bukit Tinggi terputus. Dibutuhkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor karena tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Dan informasi terkini dari wilayah bencana akan disampaikan oleh rekan Brilian Syaheran di Banda Aceh. Brilian, bagaimana penanganan bencana hari ini di sana? Baik Sita dan juga pemirsa, nampaknya memang sejumlah daerah yang tadinya terisolir atau sulit untuk diakses ini sudah mulai mendapatkan bantuan begitu dari pihak BNPB maupun juga dari pihak relawan. Dan juga memang pada hari ini BNPB ini mencatat bahwasanya memang jumlah total korban jiwa ini mencapai 218 jiwa dengan jumlah total yang masih hilang atau masih dalam pencarian ini sebanyak 227 orang. Lalu juga jumlah terdampak ini mencapai 1,5 juta yang ini untuk keseluruhan dari Provinsi Aceh dan ini dari 222 kecamatan yang ada di 18 kabupaten. Adapun juga untuk kondisi memang BNPB ini mencatat pasalnya masih ada 4 daerah yang ini masih diupayakan menjadi prioritas untuk kemudian dibetulkan begitu akses jalanan di sana, yakni di Bener Meriah, kemudian ada di Aceh Tengah, ada di Gaya Luas dan juga Aceh Tamiang. Adapun ribuan desa di sejumlah kecamatan ini masih terdampak dan juga membutuhkan akses terhadap air bersih, obat-obatan, listrik hingga jaringan telekomunikasi. Dan terutama ini adalah BBM karena memang semenjak 8 hari yang lalu ini ketika terjadi bencana hidrometeorologi ini nampaknya karena akses listrik ini masih sulit untuk diakses, jadi masyarakat ini menggunakan genset yang menggunakan BBM untuk menghidupi perangkat-perangkat elektronik maupun lampu yang ada di rumah masing-masing. Dan juga memang ini selain potensi hujan, BMKG ini mencatat bahwasanya nantinya akan ada kemungkinan kenaikan pasang atau banjirop yang diperkirakan akan terjadi pada 4 Desember nanti. Ini dengan alasan puncak bulan purnama. Dan juga nanti untuk distribusi logistik sendiri, ini nampaknya setiap hari ini semakin digencarkan lagi. Dari tempat saya mengabarkan ini merupakan posko penanganan bencana alam Aceh dari landasan udara dari Sultan Iskandar Muda yang nampaknya ini sejak pagi hari tadi sudah mengirimkan sejumlah barang bantuan yang sampai dengan siang hari ini sudah sebanyak 6 sorti menggunakan pesawat karavan, kemudian juga menggunakan helikopter hingga menggunakan helikopter Karakal untuk menuju ke sejumlah titik-titik yang masih belum dapat diakses menggunakan jalur darat. Dan selain menggunakan jalur udara juga, ini juga ada jalur darat yang nantinya ini akan diupayakan untuk dimasuki. Salah satunya adalah di Nagan Raya dan juga nanti ada bantuan yang dikirimkan menggunakan logistik dari menggunakan laut. Ini dari Banda Aceh ke pesisir timur Lok Sumawe, Aceh Utara, Timur, Langsa hingga Tamiang. Untuk sementara demikian, Sita, kembali Anda di studio. Brilian Syaheran langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah mengerahkan upaya terpadu untuk mempercepat distribusi bantuan dan penanganan darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di 3 provinsi terdampak bencana. Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terkumpul lebih dari 75,6 miliar rupiah dari berbagai kementerian hingga instansi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sejumlah wilayah masih sulit dilalui jalur darat, terutama di Aceh, sehingga pemerintah mengerahkan pesawat dan helikopter dari TNI AU, Polri, serta pihak swasta untuk mempercepat distribusi bantuan. Di Langsa nggak bisa dijangkau lewat darat, kemungkinan 4 hari lagi. Saya tadinya mau ke sana tanggal 4 nggak bisa. Kemungkinan 4 hari lagi jalannya itu bisa Tamiang dan Langsa ya. Kalau Langsa masuknya bisa dari Lok Samawe gitu. Kalau Sibolga bisa, karena Sibolga itu dari lapangannya lapangan terbang itu Godang atau apa gitu bisa. Jadi kita ke Sibolga bisa, tapi yang di Provinsi Aceh banyak sekali telepon yang masuk, permintaan yang masuk, minta dari udara. Nah dari udara ini kita memang Auri sudah menurunkan pesawat-pesawatnya, helikopternya, perhubungan sudah habis, taruh sana semua. Dari Kapolri tadi ngirim lagi yang sudah ada banyak di sana, 2 lagi tadi, hanya tinggal sisa 2, kalau nggak salah 15 Polri yang biasanya banyak ya, berangkat juga ke sana. Yang dari swasta-swasta yang dari Riau, dari Sumatera bisa ke sana. Tapi kalau yang jauh kan lama, sampainya bisa 4 hari, 5 hari gitu. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Kabarnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan jembatan sementara serta pembukaan akses jalan di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat menghadiri upacara Hari Bakti ke-80 Pekerjaan Umum di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan logistik dapat segera masuk ke lokasi pengungsian. Dodi juga memaparkan bahwa dampak kerusakan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tergolong besar sehingga proses pemulihan akan memakan waktu lama, bertahun-tahun, terkait anggaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur darurat dalam kondisi bencana. Kebutuhan anggaran bersifat fleksibel. Untuk bencana, berapapun yang dibutuhkan akan disiapkan. Fokusnya jalan jembatan dulu, karena dengan begitu arus logistik bisa bertempat tuh yang masyarakat sudah beberapa hari nggak bisa masak nasi segala macam, kan beras sudah mulai menipis tuh. Jadi itu dulu, kita fokusnya di situ dulu beberapa hari ini. Berapa titik sih Pak semuanya Pak? Baru kalau sudah urusan bencana nggak pakai nilai Mas. Berapa yang dibutuhkan kita ada. Berapa titik Pak identifikasi Pak? Menteri, dampak besarnya sini seperti apa Pak Menteri untuk jalan-jalan di Sumatera Pak Menteri? Dampaknya besar sekali. Berapa titik Pak Menteri yang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Totalnya berapa? Berapa titik? Walah, banyak banget. Banyak banget. Itu rekonya mungkin perlu bertahun-tahun dari itu. Kita ke informasi berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan patroli udara dengan helikopter untuk memantau situasi bencana alam banjir di wilayah Sumatera Utara. Dari pantauan udara, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Sesuai arahan dan instruksi Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit menerjunkan personil kepolisian dan helikopter untuk penanganan banjir dan longsor di Sumatera Utara, terutama wilayah yang terisolasi. Kapolri juga menyerahkan secara simbolik bantuan Polri untuk masyarakat sebanyak 7 truk yang berisikan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq.
Rapat membahas realisasi program strategis 2025, perkembangan bencana Sumatera Aceh, penanganan pencemaran radiasi cesium 137 di Cikande, serta progres pengelolaan sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menjelaskan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi terkait dampak siklon tropis Senyar yang mengena 23 daerah di Sumatera termasuk di Batang Toru, Tapanuli, Agam, dan Aceh. Curah hujan tinggi terjadi merata, namun tingkatan kerusakan berbeda sesuai kondisi geografi masing-masing daerah. Kemudian opini laporan keuangan Kementerian LH di tahun 2024. Perkembangan terkini dari rapat kerja Komisi 12 dengan Menteri Lingkungan Hidup akan disampaikan oleh Rindi Salsabila. Rindi, apakah rapat kerja masih berlangsung hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Berkaitan dengan rapat kerja yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi 12 ini sudah berakhir, dan tadi ada sejumlah poin disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup yakni Hanif Faisal Nurofik. Ia mengatakan bahwa pada nanti Senin 8 Desember 2025 mendatang pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan begitu ya yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan juga memperparah banjir di bagian utara Sumatera begitu. Dan untuk pemanggilan dari petinggi perusahaan-perusahaan ini dilakukan setelah dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kajian citra satelit, yang mana di citra satelit itu terlihat begitu ya ada beberapa perusahaan yang mana berdasarkan informasi yang kami terima ada 8 perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan dan juga berkontribusi terhadap parahnya banjir bandang di bagian utara Sumatera. Adapun dari Kementerian Lingkungan Hidup ini juga bakal melakukan penyelidikan begitu atas dugaan pelanggaran lingkungan yang memperparah bencana di bagian utara Aceh. Dan tadi pun juga dari Menteri Lingkungan Hidup yakni Hanif menjelaskan pada kami bahwa sebenarnya sejak tahun 1990 begitu ya, sebanyak puluhan ribu hektar kawasan hutan ini sebenarnya sudah kehilangan kawasannya begitu ya. Bahkan berdasarkan catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Aceh ini sebanyak 14.000 hektar lingkungan kawasan hutan begitu ya sudah mulai menghilang dari periode 1990 hingga 2024. Sementara untuk di Batang Toru, Sumatera Utara ini ada sekitar 19.000 hektar kawasan hutan yang menghilang begitu. Lalu di daerah sungai, aliran sungai atau Das Sumatera Barat ini ada sekitar 10.521 hektar hutan yang hilang dalam periode tersebut. Adapun pemirsa dapat kami sampaikan tadi Menteri Lingkungan Hidup Hanif menjelaskan bahwa sekitar 23 daerah aliran sungai ini terdampak akibat banjir yang terjadi di bagian utara Sumatera begitu, yang mana ini untuk dampaknya berbeda-beda begitu pemirsa berdasarkan dari landscape dari datarannya begitu. Tadi dijelaskan bahwa untuk di Batang Toru, Tapanuli dan juga Sibolga ini landscape-nya berbentuk huruf V begitu sehingga rawan longsor. Dan pemirsa tadi pun juga Hanif menekankan kepada kami bahwa ia akan segera memanggil pimpinan perusahaan yang diduga memperparah dampak dari banjir di bagian utara Sumatera. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Rindi Salsabila langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor udang Indonesia. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Pemerintah targetkan investasi yang harus diraih pada tahun 2026 mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Ini mengemuka dalam forum diskusi mengenai proyeksi ekonomi tahun 2026 The Third Trade, Tourism and Investment Business di Jakarta Pusat. Angka itu naik sebesar 14% dari target capaian tahun 2025. Yakni 1.905,6 triliun rupiah. Selain mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan dan investor, penyelenggaraan The Third Trade, Tourism and Investment Business juga sebagai wadah
untuk memahami arah ekonomi tahun 2026, sekaligus membuka ruang kemitraan dan investasi lintas sektoral. Baik, sembari berfoto bersama Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan ikuti ya, yang akan bersama-sama dipandu oleh sosok yang luar biasa. Proyeksi untuk kita di tahun 2026, kalau memang menurut target yang diberikan oleh Bapak Presiden kan kita punya target sekitar 2.000-an triliun. Itu naik sekitar 14%-an dari target tahun ini yang dinilai sekitar 1.905,6 triliun rupiah. Kita mendapatkan banyak insight, kita mendapatkan banyak informasi negara satu dengan negara lain di mana mereka membutuhkan produk dari Indonesia dan mereka juga ingin menjajaki peluang kesempatan bekerjasama dengan usaha di Indonesia. Kita ke informasi lain, penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Kadin Indonesia dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha untuk berdampingan dengan pemerintah. Nota kesepahaman ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha untuk berkolaborasi dan berjalan berdampingan dengan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa lebih dari 9.000 pengusaha yang tergabung di Kadin menjadi peluang untuk memberantas masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Mendapatkan target dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan, kemudian swasembada energi, khususnya biofuel dari CPO, kemudian hilirisasi. Nah, Kadin adalah motor penggerak ekonomi Indonesia, karena APBN, anggaran APBN dan APBD itu terbatas. Jadi yang harus bergerak aktif adalah, yang kita harus jaga adalah kadin-kadin kita, pengusaha kita. Mereka lah yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi eksponensial, melompat. Kalau seluruh kadin ini bergerak, ada 9.850 orang. Kali dia menciptakan lapangan kerja satu saja 100 orang, itu pengangguran Indonesia berarti 36 juta. Pengangguran Indonesia dan kemiskinan selesai. Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Di Jakarta, udang yang ekspor 4 kontainer. Sementara di saat bersamaan dari Surabaya diekspor 6 kontainer. Udang yang diekspor sudah bersertifikat bebas cesium 137 dan teruji aman. Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan mengekspor 605 kontainer seberat 10.000 ton hingga akhir Desember 2025. Dan dengan ini ekspor udang ke Amerika 7 telah diberangkatkan secara simbolis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dengan 2 pesawat angkut, TNI AU kembali mengerahkan kekuatan udara untuk mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Pesawat CN-295 dan C-130J Super Hercules melaksanakan misi penerjunan logistik ke sejumlah titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kementerian Pertanian mengumpulkan 75 miliar rupiah untuk donasi ke daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pengumpulan donasi ini dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian, mulai dari pegawai Kementan hingga perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Kementan.
Jumlah donasi yang terkumpul senilai 75 miliar rupiah yang terbagi ke dalam bentuk tunai maupun barang berupa bahan pokok. Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga akan memprioritaskan bantuan beras dan memastikan pasokan untuk beras ada hingga daerah yang terisolasi. Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Bapak Dwi Satrio Anurogo dan juga WKUK. Yang pertama 33 miliar. Kami tambah sedikit 10 menit menjadi 40 menit, bantuannya 75 miliar untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Kami sejak terjadinya bencana, hari pertama tim kami kirim ke lapangan, posko, kami sampaikan tidak ada boleh kekurangan pangan. Sementara itu, Polda Kalimantan Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sebanyak 5 unit truk Dalmas Polda Kalimantan Timur mengangkut bantuan kemanusiaan senilai 1,5 miliar rupiah untuk korban bencana alam di Sumatera. Bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, serta logistik pendukung lainnya akan dikirimkan melalui jalur udara. Bantuan yang diberangkatkan merupakan hasil gotong royong dari berbagai satuan kerja dan personil Polda Kalimantan Timur sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana. serta seluruh pihak yang membantu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami serta Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.